Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Eli Puji Rahayu. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Malang yang sedang magang di rumah sakit ini. Sebelumnya dengan Ibu Siti. Iya. Baik, Ibu Siti. Untuk keluhan atau penyakitnya apa, Bu? Itu Mbak, kemarin itu habis adik. Adik saya itu mulai 2018. Oke, saya. Untuk penyakit lainnya, mungkin Awalnya kena DM. DM dari kapan ya, Bu? 5 tahun yang lalu, Pak. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai pengaturan diet yang sesuai dengan kondisi ibu. Di sini ada diet gagal ginjal dengan dialisa atau cuci darah. Tujuannya di sini mencegah kekurangan zat gizi yang hilang akibat dari cuci darah. Kemudian mempertahankan dan memperbaiki status gizi dengan melakukan aktivitas sehingga pasien dapat melakukan aktivitas secara normal sehingga mempunyai kualitas hidup yang lebih baik. Kemudian menjaga agar akumulasi produksi sisa metabolisme tidak berlebihan. Kemudian kan ada diabetes untuk menurunkan kadar glukosa mendekati normal untuk agar stabil gitu, Bu. Kemudian juga di sini saya lihat di rekam medis ibu tekanan darahnya tinggi juga ya, Bu ya. Ada asam urat juga. Jadi nanti saya beritahu untuk makanan apa saja yang dapat menstabilkan tekanan darah sama untuk asam uratnya ya, Bu. Baik, di sini untuk syarat dietnya, kebutuhan energinya dihitung dengan mempertimbangkan aktivitas fisik ibu, kemudian faktor stresnya, umur ibu juga. Kemudian untuk proteinnya tinggi untuk mempertahankan keseimbangan nitrogen dan mengganti asam amino yang hilang selama proses cuci darah. Diberikannya 1,2 gram per kilogram berat badan. Kemudian karbohidratnya cukup, lemaknya cukup. Untuk natriumnya itu diberikan rendah. Ini kan tekanan darah ibu 150 per 80. Jadi dalam kategori hipertensi stage 1, di mana untuk dietnya rendah garam 3. Di sini diberikan diet rendah garam 3. Untuk kaliumnya juga dibatasi, Bu. Di sini 40 mg per kilogram berat badan. Kemudian apa saja yang baik dikonsumsi dan harus dihindari? Yang pertama, bahan-bahan yang dianjurkan itu di sini nasi, bihun, mie, jagung, makanan-makanan tepung. Tapi untuk diabetesnya juga harus dibatasi untuk makanan-makanan yang tepung-tepungan gitu. Kemudian untuk proteinnya diusahakan itu protein dari hewani apa saja, yaitu telur, ayam, ikan, seperti itu. Dibatasi untuk yang tahu tempe dari kacang-kacangan. Kemudian untuk lemaknya bisa di sini minyak jagung dan minyak kacang. Juga bisa minyak wijen, bisa minyak kelapa. Di sini vitamin dari sumber sayur-sayuran dan buah-buahan. Itu semuanya boleh nanti saya jelaskan untuk sayurannya golongan A sama B ya, Bu ya. Untuk yang tidak dianjurkan itu karbohidratnya ini di sini ada singkong, ubi, kemudian proteinnya dari kacang-kacangan, dari tahu, tempe, kemudian lemaknya dari minyak kelapa sawit. Untuk asam uratnya dihindari juga yang mengandung purin tinggi. Apa contohnya? Itu seperti daging bebek, jeroan, kemudian ikan sarden, seperti itu. Untuk mengontrol gula darahnya juga dihindari yang makanan-makanan manis seperti madu, sirup, gula, seperti itu. Kayak kue-kuean manis itu harus dihindari ya, Bu. Untuk bumbu-bumbu yang harus dibatasi itu seperti kecap asin, petis, saus, dan penyedap rasa ya, Bu. Kemudian berdasarkan perhitungan untuk kebutuhan ibu itu sebesar 2.300 kilokalori, proteinnya 51 gram, lemaknya 63,
kemudian karbohidratnya 380. Yang sebesar itu dibagi menjadi 3 makanan besar atau makanan utama, kemudian 3 kali selingan. Untuk paginya, nasi ini sebesar 150 gram. Ini ada contoh, ini 100 gram Bu. Jadi kebutuhan Ibu 1 ditambah setengahnya ini. Jadi 1,5 ya Bu. Kemudian untuk lauk hewaninya 1 potong. Ini ada ayam 50 gram. 1 kali ini ya Bu ya. Untuk sayurnya 1 mangkok 100 gram. Kemudian buahnya 150. Untuk siang sama malamnya juga sama Bu ya, besarnya seperti itu. Kemudian untuk snacknya bisa misalkan susu khusus untuk gagal ginjal dengan dialisa, yaitu Nutrisol HD. Kalau yang lainnya seperti roti bisa. Kemudian jika Ibu bosan dengan makan nasi, itu bisa digantikan dengan roti. Ini bisa, ini Bu, 100 gram. Di sini cara membacanya 100 gram itu sama dengan 4 iris roti. Kemudian untuk dagingnya, misalkan daging 1 potong bisa diganti telur 1 butir atau ikan 1 potong seperti ini. Kemudian untuk sayurnya ini ada golongan A dan B. Untuk golongan A ini Ibu juga harus ada pembatasan seperti tadi yang saya jelaskan, pembatasan kalium. Di sini ada ikon K. Jadi yang ada K ini harus dibatasi ya Bu ya. Untuk buahnya juga ada buahnya. Ini untuk pisang ambon, pisang kepok itu juga harus dibatasi karena mengandung tinggi kalium. Mungkin ada yang ditanyakan? Baik, terima kasih Ibu. Semoga Ibu lekas membaik. Ini buat Ibu. Ya.